Ini pengertian disabilitas menurut Kementerian Sosial RI. Jadi singkat aja ya, nggak usah dibaca, bahwa disabilitas itu satu, dia mengalami keterbatasan. Ada keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensori. Nanti kita bahas. Dan keterbatasan itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Bukan sebentar, bukan seminggu, 2 minggu, bukan 1 bulan, itu lama. Paling enggak 12 bulan, setahun, dan selamanya. Yang akhirnya keterbatasan itu membuat dia menjadi mempunyai hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi. Itu 3 poin ini yang dibilang disabilitas. Jadi kalau 1 poin tidak ada, dia tidak dibilang disabilitas. Jadi yang kita bahas sekarang terutama itu tentang keterbatasan intelektual, karena anak-anaknya sekolah ya kan. Jadi keterbatasan intelektual. Keterbatasan intelektual itu anak-anaknya tidak serta-merta harus ber-IQ rendah. Jadi kayak anak autis, anak ADHD, gangguan fokus, itu IQ-nya itu tinggi. Ada yang 135 ke atas. Bahkan anak CIDI, kalau Bapak Ibu tahu, cerdas istimewa itu masuk ke golongan ABK. Cerdas istimewa itu rentang IQ-nya 145 sampai 180. Tapi kenapa dia mengalami gangguan belajar? Karena ya itu tadi, dia mempunyai hambatan, kesulitan dalam berinteraksi. Kebanyakan anak cerdas istimewa itu dia memiliki gangguan emosi, sosial, ya kan, berinteraksi dia rumit, nggak bisa mengekspresikan perkataannya dan sebagainya. Jadi bukan karena IQ ya Bapak Ibu, jangan patokannya ke IQ. Oke, lanjut. Nah ini tadi ya, di sini nih ada nih keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Kenapa dibilang dan atau sensorik? Karena ini sensorik itu dia bisa menyertai keterbatasan fisik. Sensorik itu bisa menyertai keterbatasan mental. Nah ini dia, bagaimana kita hidup di dunia ini dari bayi. Informasi yang kita dapat itu ini dia. Jadi di umur 12 bulan ke bawah kita itu belajar sensori sebenarnya. Itu sensori. Ada rasa, itulah kenapa anak-anak tuh memasukkan semua benda ke dalam mulutnya. Jadi jangan dilarang, cuman ya kita pastikan dia bersih, kita pastikan dia tidak tersedak gitu ya. Penglihatan, kenapa anak-anak suka warna-warni? Itu sistem inputnya. Pendengaran, kenapa anak-anak suka dengar? Tiba-tiba dia dengar ini fokusnya sana, terus dengar anak fokusnya itu gitu. Bau ya, itulah kenapa anak-anak suka tidur di ketiak mamanya ya kan? Boleh, tapi yang mau yang mandi dulu gitu ya kan? Nah, terus taktil, kenapa anak-anak tuh suka pegang, semua dipegangnya. Itu dia berusaha memasukkan informasi ke dalam otaknya. Lalu vestibular, anak tuh lompat-lompat, anak itu merangkak, anak tuh merayap. Itu semua di situ untuk memasukkan informasi tentang vestibular, keseimbangan. Proprioceptif itu otot dan sendi. Itu banyaklah, semua gerakan itu tentang otot dan sendi. Jadi untuk Bapak Ibu ya yang punya anak di bawah 12 tahun, ini penuhilah. Kebutuhan sensorinya itu harus terpenuhi. Kenapa? Karena itu fondasi dasar untuk ilmu-ilmu yang di atasnya. Bahkan kita ini belajar di sini loh. Ini yang kita di sini SMP. Di sini aja anak-anak kesulitan, apalagi ini, ya kan? Itu makanya penting bagi kita untuk memastikan anak kita itu kebutuhan sensorinya terpenuhi, ya. Lalu di atasnya ini juga penting. Ini dari umur 1 tahun ke atas, makanya anak itu disuruh puas-puaslah, main ayunan, main prosotan, manjat-manjat, lompat-lompat. Disuruh puas-puasin nih, dipuas-puasin di sini. Akhirnya fondasinya
kuat dan ke atasnya itu jadi bagus gitu ya. Itulah dia tadi. Oke, lanjut. Inilah dia madrasah inklusi kita ini. Selama ini kita kasih fasilitas yang sama untuk anak-anaknya. Sekarang ini enggak lagi. Jadi kalau selama ini bapak ibu marahin anaknya, kalian semua saya perlakukan sama ya di sini. Oh, sekarang marahnya udah nggak gitu lagi ya, Ibu. Semua saya perlakukan adil. Artinya ini anak yang ABK nih, dia dapat fasilitas lebih, ya kan? Dapat fasilitas lebih dia. Fasilitasnya itu bisa berupa program pembelajaran individual yang kita bangun sendiri untuk dia. Ada dia fasilitas, ruangan, terus ada SDM-nya, ada manajemen kelasnya. Misalnya anak yang wasa, yang gangguan fokus kita taruh di paling depan. Itu manajemen kelas, Bapak Ibu pasti lebih paham ya Pak. Oke. Nah, ini dia proses pembelajaran. Sama aja sama anak kebanyakan. Kita ini nggak usah terlalu lama ya. Yang penting ini adalah suatu tindakan yang kita buat untuk memodifikasi pengetahuan dia, memasukkan pengetahuannya, untuk mengubah perilakunya. Yang paling penting itu anak ABK, yang paling penting itu mengubah perilakunya dulu. Karena selama ini di rumahnya itu sudah pastilah dia dikasih semua apa yang dia mau. Jadi sekarang nggak bisa lagi. Begitu dia sekolah, dia harus berhadapan dengan teman-temannya yang mau menang sendiri juga, gitu ya. Makanya kita harus ubah dulu perilakunya supaya dia bisa belajar. Jadi perilaku belajarnya itu harus ada dulu, ya. Dan perubahan perilaku itu kita harapkan jangka panjang, bukan jangka pendek. Oke, kita bahas dulu. Nah, proses pembelajarannya itu bisa terjadi apabila pembelajarannya itu bermakna. Semakin bermakna pelajaran itu untuk dia, semakin mudah dia mengetahuinya, semakin mudah dia menyerapnya, semakin tinggi motivasinya untuk belajar. Itu makanya harus bermakna. Kita ngajarin anak persen-persen, kita harus bilang kamu harus tahu loh persen-persen ini. Nanti kalau kamu belanja sale diskon 20%, kamu mau bayar berapa gitu. Jadi kamu harus belajar. Nah, begitu dia termotivasi, dia lebih mudah mempelajari itu. Begitu juga anak ABK. Anak biasa juga gitu ya kan. Nah, setelah itu pembelajaran terorganisasi dan terstruktur itu wajib. Apalagi untuk anak ABK. Anak ABK itu nggak tahu dia setelah olahraga kamu belajar baca ya, dia nggak ngerti. Spasial waktu itu dia nggak paham. Itu makanya pada anak ABK memang harus super terorganisasi dan terstruktur, beda dengan anak kebanyakan. Dan yang ketiga, pembelajaran itu harus mendapat umpan balik. Alangkah baiknya lah ya, kalau kadang-kadang kita pura-pura salah, terus dia bisa koreksi, kita tahu, oh dia ngerti gitu ya. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran itu pengetahuan yang sudah dimilikinya. Oke, ini contohnya gini ya, untuk anak ABK ya. Tunggu ya. Contohnya ini ya, kita mau ajarin dia warna. Tapi kita tahu dia tahu warna hijau, dia tidak tahu ini warna kuning. Jadi yang kita lakukan itu memberi dia dua pilihan, tunjuk warna kuning. Dia pasti mikir, oh ini hijau, pasti ini kuning. Gak usah kita kasih tahu, ini kuning, ini hijau, ini kuning gitu, nggak perlu. Kita usahakan aja dia selalu berpikir, selalu menggunakan sel-sel otaknya. Kita pastikan dia itu selalu berpikir gitu, maksudnya enggak gitu bahwa oh kalau ini hijau berarti ini kuning. Jangan kita masukkan aja gitu, kita suapin gitu. Kalau bisa jangan, ya. Itu makanya dari pengetahuan yang sudah dia miliki, kita harus dapatkan pengetahuan baru. Oke. Kemudian memori. Tentang memori ini gini, sebenarnya sama anak biasa ya. Anak ABK itu lebih
kalau anak biasa tuh begini, tingkat atensinya, tingkat fokus dia belajar itu hanya ada di 10 menit. 10 menit itu anak-anak udah resah, gelisah, kapan ya siapnya gitu. Nah, begitu gurunya pinter nih, bisa memvariasikan pelajaran, oh naik lagi sedikit, habis itu ngantuk lagi, habis itu naik lagi, ngantuk lagi, disuruh olahraga, naik lagi, oke. Tuh, sampai akhirnya nih naik. Kenapa ini naik? Kira-kira kenapa ini naik di akhir-akhir pelajaran? Udah mau pulang, yes, betul. Karena sudah mau pulang, meningkat lagi atensinya. Ini anak biasa. Kalau anak ABK, kemungkinan tentang fokusnya itu cuma hitungan detik, paling enggak 10 detik. Ya, makanya nanti untuk belajar, untuk memberi pendidikan anak ABK itu sebentar-sebentar aja, itu selesai. Sebentar selesai, sebentar istirahat, sebentar gitu. Jadi cepat aja dia. Nah, latihan-latihan yang berulang itu akan menghasilkan level pembelajaran seperti ini. Pertama, dia di tingkat perilaku, behavioral. Jadi perubahannya itu hanya masih ke tahap perilaku. Kalau aku belajar, kalau aku benar, aku dikasih imbalan. Kalau aku salah, aku dikasih hukuman. Itu masih di tahap perilaku, belum kena. Begitu diulang-ulang lagi, dapatlah ya di tahap kognitif. Kognitif itu sudah mulai ada pemahaman. Oh iya ya, aku harus belajar ini. Diulang lagi, latihannya diulang lagi, masuklah dia ke tahap neurological, sudah nempel ke otaknya. Jadi ilmu yang kita sampaikan tadi sudah dalam tahap otomatisasi namanya. Ingat Bapak Ibu, waktu pertama kali kita belajar perkalian kelas 3 SD itu ya. Jadi waktu disuruh gurunya, nanya nih gurunya 3 kali 7 berapa? Kita tuh masih mikir ya. Belum lagi berdebar-debar, ini bakal kena pukul, bakal kena libas kalau nggak tahu ya kan. Apalagi ditambah itu makin berantakan, makin nggak tahu. Tapi lama-lama kita udah ngitung, oh ya 21 gitu. Setelah itu lanjutkan lagi latihan, udah mulai lah 3 kali 7, 7, 14, 21 gitu. Nah begitu latihan itu terus diulang, itu kita nggak mikir lagi. 3 kali 7, 21, ya kan? Sebenarnya sama sih kayak sholat gitu prinsipnya. Pertama kali itu kan harus dipukul dulu ya anak-anaknya, atau dipaksa kita mamanya ini jadi mama tuh merepet aja gitu. Lama-lama dia mulai paham, oh kalau aku nggak sholat, aku nanti masuk neraka gitu. Tapi lama-lama lagi, udah makin kesini itu harusnya sudah otomatisasi. Nggak enak gitu kalau nggak sholat, ya kan? Nah itulah dia. Kenapa latihan itu harus berulang kali? Kalau perlu ulangnya itu panjang kalau untuk anak ABK. Nah, faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran itu satu lagi itu ini, beragam indera yang dipakai. Kalau untuk anak ABK harus beragam indera yang dipakai. Ini kayak teknik Montessori sebenarnya. Jadi saya mengajarkan angka itu supaya lebih mudah, itu ada bendanya. 3 ini ada gini nih. Oh ini. Jadi lebih ada bendanya yang dia bisa pegang, dia bisa rasa, ini angka 3. Terus ada kartunya, ini lewat visual ya. Ya informasinya lewat sensual, yang ini informasinya lewat taktil, sensori. Yang ini lewat gambar visual juga, ditambah lagi nanti kita masukkannya dari auditory dan dari telinga. Ini angka 3 gitu. Oke, jadi beragam indera itu memungkinkan anak-anak lebih memahami ilmu yang disampaikan. Berbeda dia dengan kalau satu indera saja agak kesulitan. Anak biasa aja pun begitu, apalagi anak ABK, ya kan? Nah, selanjutnya ini piramida belajar. Inilah bagaimana supaya ilmu itu bisa nempel ke otaknya. Jadi yang pertama, kalau saya ngomong-ngomong gini aja, lecture nih, ngomong-ngomong gini aja, kemungkinan ibu bapak itu cuma dapat 5% besok, ya kan? Beda dia dengan kalau dia dibaca, itu bisa naiklah 10% dengan audio visual, udah
dengan TV ya, bisa 20%, dengan demonstrasi 30%. Nah kalau untuk aktif, kayak sekarang ini yang kita buat itu apa namanya? Yang kemarin itu CBSA ya, cara belajar siswa aktif itu memang daya serap ilmunya itu lebih tinggi. Satu ini dengan grup discussion, diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu anak-anak bisa menyerap 50% ilmu. Practice by doing, ini praktek langsung. Praktek langsung itu 70%, dan yang paling penting teach others. Dengan mengajarkan ilmu itu ke orang lain, kita bisa nempel ilmunya itu sebanyak 90%. Itu makanya nanti pun di anak ABK begitu juga. Begitu dia menguasai satu ilmu, dia harus bisa mempraktekannya itu, mengajarkannya sama kita. Jadi kita bimbing dia untuk mengetes kita. Tunjuk 2, nanti dia bilang tunjuk 2, kita harus 2. Oke. Jadi dia lebih paham gitu ya. Nah, setelah kita ajarin dia, inilah dia proses pembelajaran itu terjadi apabila ada perubahan perilaku, ada perubahan keterampilan. Dia lebih dia lebih sadar diri, dia lebih baik sama orang lain, dia lebih disiplin, ya. Dan ilmu yang didapatnya tadi dapat digeneralisasi pada lingkungan alaminya. Misalnya nih, dia belajar kucing, dia belum tahu kucing. Nah, dia belajar kucing. Kucing itu kan, gini deh. Ini, misalnya kita ajarin nih, dia ini domba. Kartu kita ini dombanya seperti ini. Artinya menggeneralisasi, artinya dia begitu lihat domba dimanapun dia bisa tahu itu domba. Ya kan? Walaupun bentuknya tuh nggak kayak gini, domba kita nggak gini kayaknya bentuknya dan nggak senyum lagi gitu ya. Jadinya dia harus tahu dimanapun dan di situasi apapun dia harus tahu itu domba. Itulah artinya ilmunya sudah digeneralisasi, artinya sudah master. Nah, sekarang kita mau bicara ini. Begitu anak-anak ABK datang ke sekolah ini, yang pertama kali kita harus ubah tuh perilakunya. Jadi perilakunya itu harus perilaku belajar. Salah satu terapi perilaku itu namanya ABA, Applied Behavior Analysis, yaitu ilmu yang menerapkan intervensi sistematis untuk meningkatkan kemampuan yang baik dan menurunkan perilaku yang buruk. Nah, kunci suksesnya itu kita buat PPI-nya namanya. PPI itu program pembelajaran individual. Yang harus ada ya, kalau udah sekolahnya inklusi harus ada itu PPI-nya. Nah, habis itu targetnya dipecah. Kalau kita mau ngomongin sama seperti anak kebanyakan ya, itu kan dipecah juga. Untuk tahu penjumlahan, kita harus tahu angka dulu. Tapi nanti sama anak ABK kita pecah lagi dia. Nah, terapinya itu haruslah seperti bermain. Bagaimana terapi itu menyenangkan? Karena sudah terbukti kan bahwa begitu neokorteks kita ini tidak aktif, kita lebih rileks. Bayangkan aja kayak orang putus cinta mungkin ya. Orang putus cinta nangis gitu. Kita kasih tahu apapun dia nggak akan ngerti, dia kan nggak akan masuk ke otaknya, ya kan? Jadi begitu dia santai, besok-besoknya dia udah tenang, itu barulah bisa kita masukkan informasi. Udahlah, laki-laki kok nggak satu, banyak gitu ya kan. Kalau begitu dia putus cinta kita nasehatin, makin ngamuk nih ya. Nah, begitu juga nih lah anak ABK juga gitu. Anak-anak biasa juga gitu lah. Terapi itu harus seperti bermain. Bukan sama dengan ya. Saya nggak tahu sih apa. Bukan sama dengan. Terapi itu bukan bermain, tapi seperti bermain. Nah, dahulukan perilaku yang prioritas. Misalnya gini, orang tuanya datang ke sekolah. Anak saya ini selalu mengacak-ngacak lemari kerjanya. Tapi kita tahu dia masih pipis sembarangan. Perilaku mana yang kita duluankan? Yang pipis ya. Kita harus dahulukan perilaku yang prioritas, yang baik untuk dia, bukan baik untuk orang tua. Jadi mandiri itu penting untuk dia dan untuk orang tuanya sebenarnya kalau sadar. Tapi kadang-kadang orang tua tuh maunya supaya dia sampai
aja supaya anaknya jangan gantung-gantung di horden karena horden itu rusak, horden itu mahal, aku nggak mau beli lagi gitu. Jadi kita dahulukan dulu yang prioritas untuk dia, bukan untuk orang tua, ya. Oke, lanjut. Nah inilah dia pembentukan perilaku. As simple as ABC, simple ABC saja. A itu apa yang terjadi sebelum perilakunya muncul. B itu behavior, respon anak. C itu konsekuensi. Apa yang terjadi setelah perilaku? Seperti ini ya. Ini kayaknya sulit gitu. Kalau kita buat ini. Misalnya ini udah malam, udah jam 9, harusnya dia tidur. Jadi ibu tiba-tiba matikan TV. Behaviornya yang muncul, anaknya nangis. Nah, konsekuensinya itu kemungkinan ada 3. Ibu nyalakan TV kembali, ibu memeluk anak, ibu menghiraukan tangisan. Kira-kira yang mana yang paling baik? Memeluk, oke. Iya benar. Tapi itu untuk anak kebanyakan. Tinggalkan itu. Kalau ABK mau nggak mau kita itu menghiraukan. Jangan hidupkan lagi TV-nya. Kalau kita hidupkan lagi TV-nya, besok dia nangis lagi supaya hidup lagi TV itu. Ya kan? Jadi kalau untuk ya, tapi kalau lihat usianya bagi ABK tidak berlaku karena bisa jadi usia kronologisnya itu 12 tapi usia kemampuannya itu hanya masih 2 tahun. Ya. Lihat dulu anaknya, ya harus dilihat dulu anaknya. Jadi kalau untuk anak ABK mau nggak mau kita menghiraukan tangisan, apalagi kalau dia belum ada pemahaman, belum pernah diterapi dia sebelumnya. Apa boleh buat ya? Tunggu dia capek dulu, baru tidur. Gitu. Tapi kalau untuk anak biasa oke lah, mulai dipeluk. Ini ibu lakukan karena ibu sayang sama kamu supaya kamu besok cerah, segar, sekolahnya nggak terlambat gitu ya. Kalau anak ABK ya nggak mungkin. Apalagi yang belum pernah diterapi. Ingat ya, kuncinya itu belum pernah diterapi sebelumnya. Nah bentuk-bentuk perilaku tadi yang anak nangis tadi itu bisa jadi karena masalah sensori. Masalah sensori yang di depan tadi tuh. Nah, biasanya kalau dia stres, kalau dia masalahnya itu sensori, kalau dia stres, dia mau mengantuk-ngantukkan kepala ke dinding, dia mau guling-guling di lantai, dia mau isap-isap jempol, isap-isap semua yang ada di depannya. Itu masalah sensori. Perilaku itu bisa juga terjadi karena dia menghindari diri dari tugas. Perilaku itu bisa juga karena dia menarik perhatian. Perilaku itu bisa jadi karena dia sangat menginginkan sesuatu. Jadi kalau kita lihat anak-anak di mall itu ya, kalau menginginkan sesuatu tapi nggak dikasih, wah guling-guling di lantai dia. Apa yang kita lakukan? Nah, ayo, gitu kita lihat anak di mall guling-guling di lantai. Anak kita nih sekarang yang jangan anak orang lain. Kalau anak orang lain ya nggak boleh lagi intervensi. Dia guling-guling di lantai nih anak kita. Dia pengen mainan mahal, kita nggak ada uangnya. Apa yang kita lakukan? Dibentak. Oh, dibentak dia makin menolak. Nggak bisa. Iya, dibiarkan. Biarkan, liatin aja. Liatin, pastikan nggak ada benda-benda berbahaya, ya kan? Anak ABK pun begitu. Kita pastikan tidak ada yang bahaya dari. Kalau perlu lantainya itu ada busanya, masih ya Bu. Jadinya dia kalau mengantukkan badannya ke lantai pun nggak ada masalah. Oke, lanjut. Nah sekarang kita masuk ke intinya. DTT, Discrete Trial Training. Discrete Trial Training ini teknik pengajaran untuk anak
ABK, ya khusus untuk ABK. Tapi kalau mau dilakukan untuk anak umur 3-4 tahun, bagus sekali. Insya Allah nanti ke depannya dia lebih mudah, lebih pintar, lebih mudah menangkap pelajaran. Jadi di titik itu harus bersifat terstruktur dan individual, hanya untuk dia saja, untuk mengembangkan kemampuannya. Oke. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan keterampilan akademik, terutama membaca, menulis, dan berhitung. Dia digunakan untuk pengajaran tahap awal dan sangat efektif untuk gangguan belajar. Peringkat saya ada nggak ya Bapak Ibu yang anak muridnya itu begitu masuk kelas gelisah gitu, mengganggu teman, iya, dan itu berlangsung terus sampai akhir kelas. Oke. Jadi itu kemungkinan gangguan fokus ya, gangguan fokus sebenarnya. Kasihan itu anak-anak seperti itu sebenarnya. Sebenarnya perlu juga sih itu kayak gitu. Tapi dia bisa menerima pelajaran ya. Oh, kalau bisa sih nggak ada masalah. Takutnya ada beberapa anak ADHD yang seperti itu nggak bisa dia menerima pelajaran di sekolahnya. Artinya ya harus ditarik dia kan ke kelas individual. Komponen pentingnya itu ini ya, instruksi, respon, imbalan. Instruksi yang kita kasih ke anak ABK itu haruslah sederhana, singkat, padat, jelas, karena sesuai dengan atensinya itu hanya 10 detik, hanya 3 detik. Jadi kalau kita kasih instruksi, nah, ayolah nak, tunjuk angka 2. Wah, udah kemana-mana. Oh iya, udah lupa dia. Yang mana instruksi dia pun bingung. Iya, tunjuk 2. Tunjuk 2. Jadi harus cepat. Oke. Itu instruksi. Terus respon. Kalau dia benar, oke, kasih imbalan. Kalau anak SMP lebih enak ya daripada anak TK, SD. Imbalan, kalau imbalan untuk anak SD itu kita harus cari apa yang dia suka. Misalnya dia suka crackers, kita potongkan crackers itu sekecil mungkin, kita kasih. Tapi kalau untuk anak SMP, yang berdasarkan pengalaman saya, itu udah bisa imbalannya itu hanya dengan ujian. Iya. Hah? Iya, di sini. Good job. Oke, bagus ya. Hebat. Kamu mau berusaha. Anak SMP udah lebih enak. Jadi imbalannya tidaklah terlalu rumit sekali. Yang penting dipakai dia sesuai fungsinya. Jangan suka dia nggak tahu terus kita bujuk-bujuk, kita puji dia lah, kamu kan pinter gitu. Enggak, dia nggak paham. Nggak akan paham dia penjelasan kita yang segitu panjang. Penjelasannya tuh harus pendek aja. Oke. Lanjut, ini ada prompt di sini. Apa ini prompt? Prompt itu bantuan. Bantuan itu bisa berupa fisik parsial, model, verbal, gesture, visual, lalu dia sudah mandiri terakhir. Jadi seperti ini ya. Fisik yang prompt yang paling sering itu dipakai, itu saya pilih aja fisik dan fisik parsial itu paling sering dipakai. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Tunjuk 2. Dia nggak tahu ini 2. Oke, kita ulangi lagi instruksinya. Tunjuk 2. Dia nggak tahu. Yang ketiga, kita prompt dia. Tunjuk 2. Ambil tangannya. Tunjuk 2. Sampai kita ulangi lagi sampai dia bisa. Dan biasanya percobaan pertama itu hanya 1. Tunjuk 2. Ini aja. Setelah dia tahu 2 dengan pengetahuan yang ada tadi, kita masukkan angka 1. Tunjuk 2. Oke. Baru setelah dia udah paham betul ini angka 2, tunjuk 1. Dia baru mikir, oh ini 2, berarti ini 1. Gitu ya. Jadi pengetahuan yang ada itu penting. Dia harus ada dulu apa yang dia tahu. Oke. Yang paling sering dipakai itu ya fisik dan fisik parsial. Yang lain udah nggak usah terlalu jarang dipakai.
Jadi pada umumnya di TP itu, teknik distrik ini, di TP, dia udah ada program individualnya. Dia mulai belajarnya dari mana, ya kan? Nah setelah itu nanti saya kasih ada program. Oh ya, ada program, nanti bisa dibaca, bisa kita praktekkan sebentar ya, supaya nggak lupa. Kayak tadi yang kita pelajari bahwa practice by doing itu bisa membuat kita menguasai 75% bahan ya. Dia dilakukan one on one itu satu guru satu murid, ya kan, membutuhkan lingkungan yang tenang, minim gangguan. Artinya dia ditarik dari kelas. Jadi ditarik dari kelas sehingga dia tidak terdistraksi, ya kan? Anak ABK itu mudah sekali terdistraksi karena tadi sensorinya tidak terpuaskan waktu kecil, sensori pendengarannya itu tidak terpuaskan, sehingga begitu dengar suara dia nggak bisa memilah-milah suara. Ada suara orang ngobrol, ada suara ini apa suara apa nih? Mesin. Nah, ada suara saya ngobrol, dia nggak bisa pilih-pilih mana yang harus aku fokuskan. Suara yang mana yang terlalu banyak bagi dia suara ini. Makanya kita tarik dia, tempatkan dia di lingkungan yang tenang, tidak ada distraksi. Oke. Nah, pada saat kita buat percobaan tadi, kriterianya dia sudah master, itu 9 dari 10 percobaan dia sudah benar. Dengan 9 dari 10 percobaan dia sudah benar, kita bisa naikkan lagi pengetahuannya. Apa yang mau kita masukkan, ya kan? Oke, dan bisa ditanya oleh 2 orang yang berbeda. Jadi bukan cuma gurunya yang nanya, orang lain nanya pun harus benar. Dan di situasi apapun dia harus benar. Di rumah dia benar, di sekolah dia benar. Oke. Selesai. Oke. Kita sekarang mau praktek. Jadi ibu yang saya sebenarnya terapi untuk anak ABK itu banyak, ya. Ada namanya terapi sensori integrasi. Ada salah satunya ini terapi perilaku. Jadi yang kita harapkan anak itu mau belajar, dan terapi ini untuk semua anak yang mengalami gangguan belajar. Jadi gangguan belajar itu bisa disebabkan karena dia penyerungu. Ya, semua anak yang mengalami gangguan belajar. Jadi anak slow learner, anak ADHD, anak autisme, itu semua. Tapi gini ya Bapak Ibu, kita itu kan pendidik ya, kita itu nggak boleh mendiagnosa. Jadi anak datang ke kita assess dia, kita assessment. Ada nanti yang materi keempat, kita assessment dulu dia, sampai mana kemampuannya. Kita nggak ada cerita dia itu autisme, kita nggak ada cerita dia ADHD, kita nggak itu bukan ranah kita. Itu ranahnya psikolog dan dokter anak, ya kan? Nanti sudah kita assessment. Ini misalnya nih ada datang anak belum pernah didiagnosa. Dia datang, kita assessment dia. Kita catat. Tapi 2 minggu pertama jangan assessment dulu ya. 2 minggu pertama itu biar dia penyesuaian diri. Setelah dia menyesuaikan diri, 2 minggu berikutnya kita assessment dia. Assessment itu panjang, nggak bisa 1 hari 2 hari. Assessment itu 2 minggu minimal. Jadi kita catat semua. Dia mengganggu temannya, dia mudah terdistraksi, dia bosan, dia suka tidur di kelas. Nah setelah kita data ini semua, kita suruh orang tuanya bawa ke psikolog. Tapi data ini untuk kita membuat PPI, program pembelajaran itu. Jadi perkara diagnosa itu bukan masalah kita. Nanti dari psikolog dibawanya lah di kertas, diagnosa autisme. Oke, kita cari gimana ya cara ngajarin anak autisme.